Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Noviawati. Saya dari unit Bimba Gelam Jaya Bermis. Pada video kali ini saya akan membuat video yaitu program kebimbaan tugas video pertama. Jelaskan konsep filosofi Bimba yang Anda pahami. Filosofi kata Bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Tujuan hidup setiap manusia yaitu untuk mencapai kebahagiaan sejati. Untuk mencapai suatu kebahagiaan, kita harus menerapkan 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua berbuat baik, dan ketiga belajar. Jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan hidup dengan Bimba. Konsep kebahagiaan sejati itu yaitu seseorang dapat mencapai target yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. Agar bisa mencapai kebahagiaan sejati, tentunya kita menerapkan 3 kunci kebahagiaan. Lalu, hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba yaitu sama-sama berorientasi pada kebahagiaan sejati dengan cara beriman, berbuat baik, dan terus belajar. 3. Jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Konsep beriman, selalu beribadah dan selalu ingat terhadap Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa, selalu bersyukur. Kemudian berbuat baik, yaitu saling menolong terhadap satu sama lain dengan kebutuhan orang tersebut dan semampunya kita. Belajar, yaitu paham mengaplikasikan, kemudian tahu, menganalisa, bersosialisasi, sintesa, dan evaluasi. 4. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar. Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu beriman. Konsep beriman ini saya tidak lupa melakukan kewajiban saya yaitu beribadah, berdoa, dan selalu bersyukur. Konsep berbuat baik, saya selalu berusaha membimbing anak-anak dengan sepenuh hati, dengan rasa ikhlas, dengan rasa sabar. Konsep belajar, saya sebagai motivator dapat memahami dan mengetahui paradigma Bimba, metode Bimba, karakter setiap anak, yang tak lupa yaitu menerapkan 5 poin penting dan kita aplikasikan ketika sedang membimbakan. 5. Apa saja 7 tahap belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar yaitu tahu, paham, mengaplikasikan, analisa, sintesa, evaluasi, dan sosialisasi. Hubungan di setiap 7 tahapan belajar itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmunya. Setelah kita mengetahui, kita harus memahami ilmu tersebut.
Setelah kita sudah mengetahui, kemudian kita paham dan kita mengaplikasikan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang kita pahami pada ilmu tersebut. Selanjutnya kita analisa pada setiap apa yang kita lakukan. Setelah itu kita menganalisa, kita sintesakan, yaitu niat kita dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan seperti membimbakan. Selanjutnya kita evaluasi, apakah dari kegiatan yang kita lakukan itu apakah ada yang baik atau ada yang belum sesuai. Jika belum sesuai, maka kita segera membenahi atau memperbaikinya. 6. Jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma di Bimba yaitu proses membimbing minat belajar anak sehingga menjadi karakter pembelajar. Dengan adanya paradigma Bimba ini, ya, tentunya akan terbentuknya metode Bimba, yaitu yang fun learning, small step system, dan individual system. 7. Sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Tentunya di sini saya sudah menggunakan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari saya. Adapun contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu seperti saya membimbakan. Ketika saya membimbakan, di sini saya harus menggunakan paradigma Bimba, yaitu berusaha membangun minat belajar anak sehingga anak menjadi karakter pembelajar. Dan dalam berparadigma Bimba, kita harus menggunakan metode Bimba. 8. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Nah, tentunya di sini perbedaannya ya antara membimbakan dengan mengajar. Nah, dalam membimbakan ini kita itu lebih berfokus pada metodenya atau caranya dalam proses pembelajaran. Jadi kita berpatokan pada proses belajarnya, bukan pada hasilnya. Tentunya juga di sini berorientasi pada proses, sedangkan kalau mengajarkan itu kita berorientasinya itu hanya pada hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya membimbakan itu pada prosesnya, sedangkan kalau mengajarkan itu berorientasi pada hasilnya. Terima kasih. Cukup sekian video pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.